Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya mari kita memohon kepada Allah untuk kita terus diberikan kekuatan istiqomah dalam kita melakukan ibadah ini. Karena memang di penghujung Ramadan ini kekuatan istiqomah lah yang membuat kita untuk selalu bisa hadir menjalankan ibadah. Karena memang setiap masjid semuanya terjadi kemajuan. Saf-safnya sudah mulai maju ke depan. Selanjutnya dengan kekuatan istiqomah itu kita memohon kepada Allah, karena Allah menjanjikan kepada kita orang-orang yang istiqomah kepadanya akan diberikan perlindungan para malaikat. Yang malaikat itu membisikkan kepada kita bahwa janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, karena Allah menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah. Selanjutnya kita juga memohon kehadirat Allah agar juga diberikan kekuatan kesabaran. Selama ini mungkin kita hanya paham bahwa sabar itu pada musibah, tapi sebenarnya ada sabar yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu sabar dalam beribadah. Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan sabar dalam beribadah. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang kita tahu semua bahwa kecintaan beliau kepada kita umatnya akhir zaman ini sangat luar biasa dan selalu dibanggakan kita sebagai saudaranya, sebagai ikhwannya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan iktibar buat kita. Di awal sempat katakan bahwa ketika selesai perang Badar itu Rasulullah menyatakan bahwa kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian sahabat bertanya, adakah perang yang lebih besar daripada perang Badar ini Rasulullah? Ya, ada. Itulah dia perang kita melawan hawa nafsu. Maka sebutan perang itu sudah dari awal disampaikan dalam penciptaan manusia ini. Ketika Allah menyampaikan di depan para malaikat ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat itu komplain kepada Allah, kenapa diciptakan manusia yang nanti hobinya hanya melakukan pertumpahan darah, ya perang itu tadi. Tapi Allah menyatakan Allah lebih tahu daripada malaikat yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian diciptakanlah Adam, kemudian dimintakan para malaikat untuk menyembah kepada Adam. Semua malaikat menyembah kecuali iblis. Maka itulah puncak awal peperangan yang disebut iblis itu sebagai kafirnya pertama, itulah iblis, karena dia tidak percaya kepada Allah. Maka ada banyak cerita dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan Adam ini. Lebih 6 surat menceritakan itu. Dan hari ini mari kita lihat bagaimana di surat Saf dikatakan diulang lagi kisah penciptaan Adam itu. Dimintakan para malaikat untuk menyembahnya kecuali iblis. Allah bertanya kepada iblis pada surat itu, kenapa iblis kamu itu nggak mau menyembah kepada Adam? Maka dengan sombongnya iblis menyatakan, bukankah saya, kata iblis, tercipta dari api, sementara Adam itu tercipta dari tanah. Maka ketika iblis menyatakan itu, jatuhlah kutukan kepada iblis pada saat itu. Jadi di penghujung surat Al-Saf, kalau nanti kita buka di sekitar di juz ke-23, itu cerita tentang peperangan ini luar biasa untuk kita jadikan iktibar. Maka dikutuklah iblis keluar dia dari surga. Namun iblis memohon kepada Allah. Nah ini ceritanya menyatakan, ya Allah, mohon tangguhkanlah aku, kata iblis. Supaya apa? Supaya dia bisa bersama-sama dengan manusia. Maka Allah memberikan penangguhan kepada iblis sampai dengan hari kiamat untuk tetap ada hidup bersama kita di situ. Kemudian dikatakanlah iblis menerima penangguhan yang diberikan kepada Allah, kemudian iblis bersumpah.
Di surat As-Saff itu, di surat As-Saff tadi di ayat ke-88 itu luar biasa sumpah iblis. Demi kemuliaan-Mu ya Allah. Bayangkan, iblis bersumpah demi kemuliaan Allah, aku akan sesatkan manusia. Itu kata iblis. Awal sumpahnya adalah demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Dan pasti mereka akan sesat. Kecuali, nah itu adalah momen di mana iblis menyatakan perang sama kita, agar kita ini manusia mengikuti dia sampai ke neraka. Tetapi hebatnya iblis, dia menyatakan untuk perang kita butuh senjata. Maka iblis katakan berikan senjata kepada manusia itu. Maka di selanjutan suratnya, manusia itu tidak akan bisa digoda oleh iblis dengan satu senjata yang disebut dengan illa muflisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi dia berikan senjatanya kepada kita untuk kita bisa menang melawan iblis adalah dengan senjata ikhlas. Mari kita lihat lanjutannya, apa itu ikhlas. Jadi ikhlas bagi kita manusia mungkin ibaratnya ya rela, terima apa adanya. Jadi kalau ibu-ibu, nih ibu ikhlas nih nggak? Iya ikhlas, tapi giginya rapat, ikhlas ya. Tapi ikhlas yang sebenarnya itu adalah yang dikarenakan oleh para ulama kita. Kiai Haji Mustafa Bisri menulis sebuah cerpen yang luar biasa bagusnya. Itu menjadi cerpen masterpiece-nya Gus Mus Mustafa Bisri. Judulnya adalah Kiai Ikhlas. Jadi kalau nanti ada kesempatan buka YouTube atau di Google, tulis saja situ Kiai Ikhlas Mustafa Bisri. Itu ceritanya luar biasa tentang kalimat keikhlasan itu tadi. Kemudian ada banyak dalam kehidupan kita tentang ikhlas. Nah, karena saya biasanya suka bercerita, jadi dalam sebuah jamaah ibu-ibu itu sang ustadz masuk pada topik tentang ikhlas. Maka di ujung ceramah sang ustadz bertanyakan, ibu-ibu apakah sudah betul-betul ikhlas mendidik anak-anaknya? Maka si ibu-ibu semua langsung spontan menjawab, tentulah Ustaz, kami kan mendidik anak tentu dengan ikhlas. Nah kalau begitu, apa permohonan ibu kepada anak ibu, kepada Allah untuk anak ibu untuk membuktikan bahwa ibu itu adalah ikhlas? Maka di minggu pertama, saya ibu-ibu menjawab, ya Ustaz, kami mendoakan anak-anak kami agar mereka hidupnya bahagia dunia akhirat, mereka sejahtera, berpanjang umur, bermurah rezeki, kata ibunya kepada saya. Maka sang ustaz menyatakan, ibu belum ikhlas mendidik anak. Selesai pengajian minggu itu. Dilanjutkan lagi minggu depan, ujungnya ditanya lagi, ibu-ibu, apakah betul ibu-ibu ini sudah ikhlas mendidik anak-anaknya? Karena jawabannya yang kemarin itu dinyatakan salah, maka ibu-ibu mikir lagi, oh kalau gitu kalimatnya adalah kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agamanya, yang memperjuangkan Islam dengan kekuatannya, gitu kan? Maka sang ustaz juga bicara, ibu belum ikhlas mendidik anak. Waduh, salah lagi jawabannya kan? Lanjut lagi minggu depan. Minggu depan ada pengajian lagi ibu-ibu, masih pertanyaan yang sama. Di minggu ketiga ditanya lagi, ibu-ibu apakah ibu-ibu ini ikhlas mendidik anak-anaknya? Ya ikhlas. Kalau begitu apa permohonan ibu kepada Allah agar anak-anaknya itu betul-betul menjadi bagian yang ikhlasnya ibu-ibu mendidiknya? Kami menginginkan anak-anak kami menjadi hafiz-hafizah yang kemudian memberikan penerangan kepada kami, memberikan kami jubah-jubah yang indah, pada jubah yang bercahaya di surga. Jadi anak-anak jadi hafiz-hafizah, gitu kan? Maka Ustaz itu mengatakan juga, ibu belum ikhlas mendidik anak. Waduh. Barulah di minggu terakhir, di minggu keempat, 1 bulan itu, langsung ditanyakan lagi sama ustadznya, ibu-ibu, apakah ibu-ibu betul mendidik anak ibu dengan ikhlas? Apa permintaannya? Waduh ya Ustadz, saya minta ampun sama anak saya ya Ustadz. Maka Ustadz menyatakan, Allahu Akbar, itulah keikhlasan. Keikhlasan orang tua ini adalah memohon ampun kepadanya. Kekuatan istighfar itu adalah awal di mana kita menuju pada keikhlasan. Maka disebutkanlah dalam banyak cerita bahwa ada kekuatan-kekuatan istighfar itu yang memohon ampun kepada Allah, menjadikan dia bagian dari dibukanya pintu-pintu rezeki. Jadi ada satu pintu rezeki yang dibuka melalui kekuatan istighfar.
Maka sebenarnya ketika kita bertanya setelah selesai sholat, mana yang betul kita sebutkan? Apakah kita mengucapkan hamdalah atau kita beristighfar? Maka guru-guru kita, para ulama kita dengan tegas menyatakan, maka ucapkanlah istighfar. Maka itulah awal kekuatan keikhlasan kita. Jadi dalam hal tertentu, permohonan ampun kita itu dibuktikan mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam ketika dia dikeluarkan dari surga, kemudian dia jatuh ke bumi ini, ditempatkan di dunia ini, maka dia di dalam sebuah kisah disebutkan selama 40 hari dia itu memohon ampun, dan itu diabadikan dalam Quran. Disebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya saya ini telah menzalimi diri saya. Jadi kekuatan itu menyatakan bahwa kita istighfar itu kan ada 3 ya rukunnya kan. 1, mengakui kesalahan. 2, tidak mengulangi kesalahan tersebut. 3, memohon ampun dengan memberikan perlakuan yang baik untuk menutupi kesalahan itu. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nabi Adam, dia menyatakan dirinya telah berbuat zalim. Kemudian kalau engkau ya Allah tidak mengampuni, maka termasuklah aku yang merugi. Kisah lain tentang istighfar itu adalah kisahnya Nabi Musa ketika dia dengan begitu gagahnya menyatakan ingin ketemu dengan Allah. Allah bilang, kamu gak akan mampu ketemu aku, pasti kamu akan bisa. Betul, pingsan Nabi Musa itu. Nah, dalam pingsannya itu dia beristighfar. Disebutkan dalam Al-Quran 30 malam dia itu berpuasa untuk menyatakan kesalahannya, kemudian disempurnakan 10 hari berikutnya. Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Selama 40 hari juga Nabi Musa itu beristighfar. Kisah lain lagi istighfar yang luar biasa adalah kisahnya Nuh, kisahnya Nabi Yunus. Ketika dia merasa bahwa Allah itu telah meninggalkan dia, kemudian dia lari naik ke dalam perahu yang besar. Kemudian di perahu itu perahunya mulai tenggelam. Ketika tenggelam dilakukanlah pengundian, ternyata jatuhlah undian itu kepada Nabi Yunus. Maka Yunus ditenggelamkan di laut dia ditelan oleh ikan nun, kemudian masuk ke dalam laut sehingga dia menemukan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya tengah laut di dalam dasar laut, dan gelapnya di perut ikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Dia beristighfar kembali, bahwa dia menyatakan bahwa dia telah menganiaya dirinya. Maka dia bermohon ampun kepada Allah. Maka jamaah sekalian, untuk bisa menjadi ikhlas, maka kunci utamanya sering-seringlah beristighfar. Maka di 10 malam terakhir ini, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang akan kita lalui dengan Lailatul Qadar itu, Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika aku menemukan Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Doanya sederhana, adalah doa juga sebagai sayyidul istighfar tadi. Disebutkan dalam doa tersebut dengan kata-kata, ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul wa'fu. Sesungguhnya engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku ya. Jadi doa kita selama malam ini terus kita azamkan, mudah-mudahan dalam doa itu kena kita di malam Lailatul Qadar, maka masuklah kekuatan ikhlas pada kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau nanti Bilal menyebutkan kalau untuk kita bersama dengan kata-kata jadi saya itu dikembangkan lagi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Jadi itulah mohon ampun kita. Jadi mudah-mudahan dalam konteks keikhlasan tadi, dengan senjata ikhlas kita awali dengan kita bermohon ampun. Kalau kita sudah menyatakan permohonan ampun, maka rasa kita, dada kita itu akan lega. Jadi secara psikologis ketika kita memohon maaf, memohon ampun, maka ada kelegaan. Oleh sebab itu di punjung-punjung ini sering kita diingatkan tentang 3 hal doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Salah satunya sudah dibahas dalam ceramah ini, yaitu
Celakalah umatmu ya Muhammad kalau telah berakhir darinya Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Amin kata Rasul. Jadi mudah-mudahan kalau berakhirnya Ramadan ini betul-betul doa kita diijabah dan diampunkan semua dosa-dosa kita. Kemudian doa tersebut juga, celakalah umatmu ya Muhammad telah disebutkan namamu tetapi mereka tidak mau berselawat kepadamu. Amin kata Rasulullah. Tapi yang ketiga ini penting karena inilah bagian dari pengampunan kita. Celakalah umatmu ya Muhammad hidup bersamanya kedua orang tuanya dan orang tuanya tapi dia tidak masuk surga. Amin kata Rasulullah. Jadi ketika kita berdoa, doa kita yang diajarkan secara sederhana dan selalu semua kita hafal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap ujungnya minta ampun. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi di waktu kecil. Jadi jika bersama kita masih ada orang tua kita, maka datangilah dia. Mohon ampunlah untuknya. Semoga apa yang kita selalu bacakan doa untuk mereka juga akan dijabah dari Allah. Dan itu akan memunculkan keikhlasan. Lihatlah ketika kita memohon maaf kepada orang tua kita, lihat wajahnya. Itulah wajah keikhlasan yang sebenarnya. Ketika kita memegang tangannya, kemudian dia meluknya, kemudian kita menciumnya, maka lihatlah wajahnya. Itulah wajah yang betul-betul ikhlas. Dan kalau sudah ada ikhlas itu, maka setan tidak akan pernah lagi mengganggu kita. Demikian jamaah sekalian, semoga menjadi iktibar buat kita semua. Terakhir, karena ini sudah di penghujung Ramadan, untuk saling mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang merugi, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan amal saleh kita serta nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam waktu dekat untuk memastikan bahwa puasa kita ini pahalanya jangan sampai terkatung-katung di atas langit, maka kita dimintakan untuk berzakat. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri untuk berzakat, termasuk juga di samping zakat fitrah. Kalau kita sudah bisa menghitung sendiri zakat mal kita, juga bisa kita bayarkan zakat mal kita. Khusus buat ibu-ibu diingatkan, kalau sudah menyimpan emas sampai 20 dinar, lebih kurang 85 gram emas, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat itu 2,5%. Billahi sabil haq, subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.